Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsus Sabi wal Ashrun. Ini adalah pelajaran yang ke-27 dari kitab Arba'un Darsan Liman Adraka Ramadan, yaitu 40 pelajaran bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Ahammiyatud da'wati ila Allah, yaitu pentingnya berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi syara'a syara'i. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat syariat, wa anzalal kitab, wa anzalal kutub, dan menurunkan kitab-kitab. Wassalatu wassalamu alal mab'usi rahmatan lil alamin. Dan salawat serta salam kepada yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, alladzi ballagha risalah, yang telah menyampaikan risalah, wa addal amanah, menunaikan amanah, wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Amma ba'du, fa inna da'wata ila Allah min ahammil muhimmat. Sesungguhnya berdakwah di jalan Allah termasuk sesuatu yang sangat penting. Wajibil wajibat, kewajiban yang paling wajib. Wa'zamil qurbat, dan takarrub yang paling besar. Biha yastaqimu amrul fardi, dengannya akan tegaklah yaitu urusan individu. Wa yasluhu halal mujtama, dan akan baiklah keadaan yaitu masyarakat. Allah Azza wa Jalla berfirman memuji orang-orang yang menegakkan tugas ini dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih indah ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholihan, dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, aku termasuk orang yang muslim. Saudara kaum muslimin, Nabi juga SAW bersabda, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahum, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu zalika min ujurim sayya, tidak akan berkurang sedikit pun dari yaitu pahala mereka sedikit pun. Nabi SAW beliau bersabda menganjurkan agar kita menegakkan dakwah ini. Ya, beliau menjelaskan tentang keutamaannya. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin na'am. Sungguh Allah berikan petunjuk perantara dirimu satu orang, itu lebih baik daripada unta merah. Saudara kaum muslimin, ayat Quran yang menunjukkan untuk berdakwah ini lebih banyak daripada ayat-ayat yang menunjukkan tentang puasa dan haji. Padahal keduanya ini adalah rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Maka dakwah kepada Allah merupakan kewajiban yang paling agung dan merupakan syariat yang paling besar. Ini adalah yaitu dasar yang besar dari dasar-dasar syariat ini. Dengannya akan tegaklah tatanan syariat dan akan menjadi tinggilah citranya. Saudara kaum muslimin, di antara gambaran berdakwah apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika beliau menyeru kaumnya dalam tahun-tahun yang panjang tanpa bosan, tanpa letih, dan tidak ada kata yaitu putus asa. Allah menyebutkan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal di tengah mereka sebanyak 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun. Saudara kaum muslimin, dan inilah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sempitnya tempat penjara, sedikitnya pergerakan, banyaknya para penjaga sipir-sipir penjara tidak menghalangi beliau untuk berdakwah. Ya, beliau tidak terhalang dari berdakwah. Beliau mengajak orang-orang di dalam penjara untuk mentauhidkan Allah. Dalam ucapannya, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahi walahidul qahar. Wahai dua temanku di penjara, apakah tuhan-tuhan yang banyak itu lebih baik
daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau terus berdakwah sepanjang hidupnya. Beliau dihadapi oleh berbagai macam penentangan, penghalangan, pengolok-olokan, bahkan seringkali terulang rencana pembunuhan terhadap diri Nabi kita Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin, hingga yaitu beliau dituduh sebagai seorang tukang sihir, sebagai seorang yang gila, sampai kedua tumit beliau yang mulai itu penuh darah, wajah beliau dirusak. Saudara kaum muslimin, gigi taring beliau dipatahkan. Dan inilah Khalifah As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu, lam yusgilhu al-huzn ala wafatin Nabi SAW, yaitu kesedihan atas wafatnya Nabi SAW tidak menghalangi beliau untuk berdakwah. Padahal para sahabat saking sedihnya, di antara mereka ada yang lupa diri. Beliau segera menegakkan urusan dakwah di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah yaitu kesedihan yang menyeluruh. Beliau menegakkan urusan dakwah. Ya, beliau mengingatkan manusia lewat perkataan beliau yang begitu masyhur, di mana beliau mengatakan, man kana minkum ya'buduna Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu sudah mati. Tetapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah, Allah itu tetap hidup dan tidak akan mati. Saudara kaum muslimin, inilah dia paruknya umat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara kaum muslimin, keluarnya darah dari perut beliau akibat tusukan orang Majusi. Saudara kaum muslimin, lemahnya tubuh beliau berbaring di atas ranjang kematian tidak menghalangi beliau untuk berdakwah. Beliau berkata kepada seorang pemuda yang berlalu dalam kondisi pakaiannya terjulur ke tanah, beliau mengatakan, raddu alayyal gulam, bawalah kemari kepadaku si pemuda itu. Lalu dibawakan kepadanya, wahai anak saudaraku, kata Umar, irfa saubaka fa innahu anqali sabika wa atqali rabbika. Angkat pakaianmu, karena itu lebih suci bagi pakaianmu dan lebih bertakwa di sisi Tuhanmu. Karena itu saudara kaum muslimin, orang yang mengikuti sejarah para salaf, ulama umat ini, maka akan mendapati dari mereka kesungguhan di dalam berdakwah, semangat di dalam berdakwah, sampai dakwah itu menjadi kesibukan mereka, menjadi tujuan hidup mereka. Saudara kaum muslimin, Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan penjelasan nasihat yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang terbaik. Kata Ibnu Qayyim, terkadang mad'u itu adalah orang yang mencari kebenaran, terpengaruh dengan kebenaran, maka orang ini didakwahkan dengan hikmah. Dan terkadang dia sibuk dengan kebatilan, tetapi seandainya dia mengenal kebenaran, dia akan mengikutinya, maka orang ini didakwahkan dengan penjelasan yang baik, nasihat yang bagus. Dan terkadang orang itu menentang kebenaran, dia membantahnya, maka orang ini dibantah dengan cara yang sopan. Saudara kaum muslimin, maka selayaknya bagi seorang muslim yang bertakwa, kepada anda saudaraku wahai kaum muslim, muslimah yang menjumpai bulan Ramadan ini, hendaknya anda ikut di dalam berdakwah. Hendaknya anda memiliki kata-kata yang lembut, kata-kata yang lunak, ya, memiliki wajah yang ceria, karena sesungguhnya perkataan yang lembut ini akan dapat mendobrak kesombongan orang-orang yang congkak. Kata-kata yang lembut ini akan dapat yaitu memadamkan amarah orang-orang yang sombong. Padai ayyan kana manzilatuhu wa ayyan kana aqluhu wa ilmuhu. Seorang dai, bagaimanapun tinggi kedudukannya, bagaimanapun cerdas akalnya, ilmunya, laisa bi afdala min Musa wa Harun, dia tidaklah lebih utama daripada Nabi Musa dan Harun. Wa man wujjihat ilaihi dakwah laisa bi akhbasa min Fir'aun, dan orang yang ditunjukkan kepadanya dakwah, dia tidaklah lebih buruk, lebih jahat daripada Fir'aun.
Kendati demikian Allah telah memerintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa lewat firman-Nya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Katakan kepada oleh kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan takut. Saudara kaum muslimin, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yanbaghi ayakuna da'i haliman saburan. Selayaknya bagi seorang dai itu lembut dan penyabar alal adza, terhadap gangguan. Fa illam yahsul fa illam yahlum wa yasbir kana ma yusidu aksar mimma yuslih. Jika dia tidak lembut dan tidak sabar, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, hendaknya yaitu kita menempuh cara yang dimudahkan oleh Allah SWT. Dan ini lihatlah bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam, tidak ada satu kesempatan pun, tidak ada satu cara pun, melainkan beliau menempuhnya dalam waktu yang demikian panjang, 950 tahun. Allah menyebutkan bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Berkata Nuh, wahai Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaumku sepanjang siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Namun tidaklah menambah mereka dakwahku ini kecuali membuat mereka semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum. Dan aku setiap kali aku mendakwahkan mereka supaya engkau ampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga mereka. Dan mereka menutup pakaian mereka di wajah mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka terus menerus dalam kondisi sombong. Summa inni da'atuhum jihara. Kemudian aku berdakwah kepada mereka dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menerangkan kepada mereka dan mendakwahkan mereka secara rahasia. Saudara kaum muslimin, jadi ini diantara yang ditempuh oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan hendaknya kita, yaitu di zaman ini, terutama di bulan ini, untuk yaitu mengibarkan bendera dakwah. Sepatah dua patah kalimat yang kita ucapkan kepada saudara kita, 1 jam dan 2 jam kemudian bisa jadi kita yang mengucapkannya itu lupa, tetapi akan tetap terngiang di telinga orang yang mendengarnya, dan akan menjadi warna hidupnya, dan akan menjadi sebab pembuka hidayah baginya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.